baru hari ini, karena setelah itu Pak Pur haji, jadi baru hari ini kita dipertemukan. Nah ini alhamdulillah pada kesempatan ini mungkin saya lihat ada beberapa Bapak Ibu yang pernah hadir di sini, ada juga yang baru pertama kali. Nah sehingga di sini saya terlebih dahulu memperkenalkan, ini adalah Padepokan Patrap, di mana pusat untuk pembelajaran sadar Allah itu di sini. Kemudian kita juga ada satu lahan, yaitu yang ada di sebelah timur, yang kita sering panggil dengan nama Gebyok, yang hari ini digunakan untuk menginap ibu-ibu. Kemudian ada di belakangnya lagi, belakang Gebyok, itu ada satu bangunan lagi. Nah ini sudah menjadi rencana Allah, bahwa di Padepokan Patrap ini ada 3 pilar utama keilmuan. Yang pertama adalah mempelajari kesadaran melalui sadar Allah. Kemudian yang kedua adalah 3T, yang keempat adalah ATP. Nah, di pendopo utama ini adalah nantinya akan kita jadikan sebagai satu tempat pembelajaran praktek terhadap latihan ke arah sadar Allah. Nah, kemudian yang di Gebyok itu nanti adalah untuk latihan 3T sebagai laboratoriumnya. Nah, sehingga yang di belakang Gebyok itu adalah untuk ATP, sehingga nanti ada beberapa pelatihan kerja atau yang lain-lain itu ada di sana. Nah, ini perlu kami sampaikan agar Bapak Ibu hari ini yang baru pertama kali hadir di Padepokan bisa melihat situasi yang ada, kemudian di sini juga disinkronkan dengan apa yang kita pelajari di sini. Nah, sehingga mungkin hari ini kita ada di Padepokan gedung utama ini, sehingga kita perlu kenalkan sebetulnya sebelah ini musola, sehingga apabila kita dalam keseharian sering sholat di musola. Kemudian tempat wudhu ada di samping. Kemudian di sini ada 4 kamar mandi yang ada di luar itu. Kemudian depan ruangan sama di dapur itu ada 2. Sehingga silakan nanti barangkali ada yang memang memerlukan itu bisa digunakan semuanya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita sama-sama mengucapkan syukur, karena bukan hanya kesempatan, waktu, dan biaya, namun pada saat ini kita masih diperjalankan di dalam perjalanan rohani, karena tidak semua orang itu digerakkan untuk menjalani satu perjalanan yang seperti ini. Nah, sehingga wajib bagi kita yang sudah terpilih untuk diperjalankan dalam perjalanan menuju pada pengenalan Allah. Nah, di sini insya Allah kita setelah opening ini, setelah mengenalkan, sebenarnya saya mau mengenalkan beberapa pengurus utama dan sesepuh, gitu. Mungkin nanti kita panggil beberapa rekan-rekan yang mungkin tidak semuanya, namun bisa mewakili bahwa oh ini adalah selain Pak Pur, nanti juga mungkin Bu Yul berkenan, dan ada sesepuh lain, Mbak GP dan lain-lain mungkin bisa maju, bisa hadir ke depan untuk diperkenalkan dengan rekan-rekan yang barangkali belum kenal. Nah, kemudian sholawat salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena melalui beliaulah contoh perilaku bagaimana kita berakhlak kepada Allah dan ketentuan-ketentuan Allah. Nah, sehingga mari kita sama-sama di sini dalam nanti judulnya sih pemantapan sadar Allah. Karena memang dari yang hadir ini sudah banyak sekali atau berkali-kali hadir di sini. Mungkin paling juga nanti materinya itu. Karena memang di sini ada 3 pilar itu. Tidak akan lepas dari keluar pembicaraan itu, hanya ada sesuatu hal yang baru pada pertemuan ini. Nah, ini mohon nanti bisa dicermati, kemudian ditanyakan langsung apabila memang ada yang ingin ditanyakan, karena memang nanti
kita akan latihan praktek. Walaupun praktek di dalam keseharian adalah di rumah. Karena belajar kesadaran, belajar menuju kepada Allah itu tidak bisa dilakukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Mungkin nanti akan kita dengar beberapa cerita dari kawan. Oh, saya sudah berapa tahun? Mbak Kepe berapa tahun Mbak Kepe? 10 tahun. Apakah sudah nyampe Mbak? Oh, belum. Nanti ada Kisunan mana tadi ya? Kisunan ada di sana, itu lebih lama lagi. Nggak usah itu Pak Pur saja. Pak Pur berapa lama? Dan bagaimana perjalanan dari perjalanan menuju ke Allah itu yang seperti apa? Nah ini harus kita jadikan sebagai satu pelajaran. Bahwa pada saat kita itu mempelajari sesuatu yang seolah simpel namun perlu satu ketekunan. Nah ini jadi bisa lebih membekali perjalanan kita. Baik, hari ini sebagai opening kami juga perlu kenalkan bahwa di sini ada beberapa kegiatan ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya tadi, bahwa kita belajar makrifat itu bukan hanya duduk zikir meditasi itu enggak. Makanya ada di depan itu ada produk-produk yang dihasilkan oleh rekanan ataupun jemaah dari DNSA yang ada di Solo. Nah itu adalah merupakan suatu aplikasi dari ATP. Nah ini mohon jangan disalahpahami tentang makrifat kok dodolan. Nah ini perlu klarifikasi yang lebih. Nah baik, untuk kesempatan ini bagi yang kenal, bagi yang belum kenal mungkin kita akan apabila dengan Pak Pur semuanya sudah kenal, gitu? Sudah kenal. Nah ini mohon kehadirannya Pak Wid, Sekretaris Yayasan. Pak Wid kuning. Nah, ini Pak Wid, ini barangkali yang belum kenal dengan Pak Wid, nah ini adalah Pak Wid. Monggo Pak Wid nanti akan menerangkan ini 2 hari ini mau ngapain. Nah ini kuncinya di Pak Wid. Nah, Pak Wid nanti pergi nggak ngurusi acara, monggo ditegur. Nah itu, karena memang tugas kita itu seperti itu. Kami adalah melayani Bapak Ibu yang datang ke sini. Pada saat kami tidak amanah terhadap apa yang menjadi tanggungan pelayanan di sini, ya silakan tegur. Gitu. Dan kita harus sama-sama sepakat bahwa kita menuju ke Allah, kita ingin belajar ke arah sana, sehingga mari kita luruskan niat kita. Kesini ini mau sekedar ketemu kawan-kawan lama, atau memang kita benar-benar pengen memperdalam apa yang laku kita itu. Nah sehingga belajar yang nanti akan disampaikan oleh Pak Pur ini jadikan sebagai sebuah syariat kita untuk menuju kepada laku yang kita ingin terapkan. Karena laku pun tanpa ilmu juga nggak akan ada artinya. Nah sehingga hari ini 2 hari ini nanti Pak Wid akan menerangkan. Nah kemudian Pak Pur sudah kenal semuanya. Nah mungkin nanti sama Pak Pur sendiri akan dikenalkan lebih dalam mengenai Padepokan terlebih dahulu. Nah kemudian di sini ada sesepuh juga, ada Mbah GP. Mbah GP itu yang ini. Nah ini Mbah GP ini adalah sesepuh di Padepokan. Bodyguard Padepokan. Nah apabila pengurus Padepokan banyak. Ini ada Pak Poyo, ada termasuk juga sesepuh juga. Kemudian Mbah Wahid, Pak Wahid, nggak tahu di mana tadi. Pak Wahid, terus Mas Mul, dan nggak bisa kami sebut satu-satu. Pokoknya yang kelihatan pakai baju seperti ini itu yang ngelola Padepokan. Kemudian ditambah lagi yang pakai baju seperti Pak Pur ini adalah yang ngelola baik Padepokan ataupun yayasan. Nah, ini Pak Wahid ini. Ini Pak Wahid. Pak Wahid terutama bagi laki-laki yang ingin belajar tentang pijat memijat secara cepat, tapi terapis, ini bukan tukang pijat, terapis. Ini dengan beliau. Nah, ini tadi yang kami sampaikan bahwa di Padepokan ini bukan mempelajari menuju ke Allah itu bukan hanya sekedar kita duduk zikir, enggak. Kita adalah banyak sekali aplikator-aplikator di dalam ATP. Nah, nanti barangkali pada waktu senggang kita bisa bercerita dengan beliau-beliau ini. Ilmu yang sangat-sangat banyak. Dan satu lagi, hari ini ada tamu yang semuanya tamu istimewa ya. Tapi saya ingin memperkenalkan salah satu kawan kita, Pak Mustafa. Angkat tangan Pak Mustafa.
Bisa berdiri Mas Anam, bisa dibantu. Nah, ini Pak Mustafa, rumahnya di Lampung. Beliau adalah tunanetra. Nah, bagaimana? Apa yang kita pikirkan saat ini? Ternyata dari Lampung guna mempelajari sebuah ilmu itu demikian semangatnya. Yang misalkan saya yang mungkin bisa lihat dan segala macam, beliau adalah dari sana sendiri. Nah, kemudian di perjalanan juga sendiri, turun di sini juga sendiri. Saya dulu bayangkan pas kuliah di Bandung, turun yang namanya Cilenyi itu mana itu nggak tahu. Itu mau ke Jatinangor ke kanan atau ke kiri itu juga nggak tahu. Pokoknya tahunya itu ini bis mana nih, salah ke arah ini Sukabumi. Nah, beliau ini adalah dari sana. Nah, kenapa saya ceritakan ini cukup istimewa? Karena kita melihat satu semangat. Nah, jadikan pertemuan ini juga merupakan suatu semangat untuk belajar. Sehingga harapannya adalah pulang nanti harus bawa sesuatu. Itu. Pulang nanti harus bawa sesuatu, perubahan dan segala macam. Terima kasih Pak Wahid. Kemudian saya tidak berlama-lama, ini nanti sambil jalan ini pengenalan Padepokan. Silahkan nanti yang ingin tahu tentang apapun, baik itu dari kategori sadar Allahnya, 3T-nya ataupun ATP secara aplikatif yang dijalankan di Padepokan, monggo. Di sini juga ada disunan senior kita, ada Mbah Tejo senior dari DNSA. Nah, itu tempat kita bertanya. Ya, di luar nanti materi bisa berdiskusi dengan beliau-beliau. Ada Mas Mul ini juga senior dedengkotnya Padepokan ini, nggak pernah pergi karena rumahnya di sini, di belakang sini. Baik, untuk selanjutnya ini opening pengenalan dari saya. Untuk selanjutnya Pak Wid akan memberikan arahan materi kita pada hari ini. Nanti dilanjutkan oleh Pak Pur materi pertama. Monggo Pak Wid untuk memberikan arahan dan sedikit gambaran mengenai program kita hari ini secara singkat agar nanti kita mulai jam berapa Pak Pur untuk materi Pak Pur? Setelah selesai Pak Wid langsung Pak Pur, oke? Monggo Pak Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu di Padepokan Patra ini. Kalau saya dari data yang saya tulis itu banyak yang sudah pernah datang ke sini, jadi asing lagi di sini. Tapi ada beberapa yang baru pertama kali di sini. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Hasim tentang lokasi atau fasilitas-fasilitas yang ada di Padepokan ini. Nah, nanti selebihnya apabila ada yang perlu disampaikan, ada ditanyakan, silakan untuk langsung tanya ke saya nanti. Misalkan penginapannya di mana, tempatnya di mana, terus ada masih bingung kamar mandi dan sebagainya, kan tadi masih bingung saya itu. Nah, silakan ditanya-tanya saya bisa Pak. Lalu acara ini kita mulai memang batu asar dengan pertimbangan. Jadi tadi yang kawan-kawan yang sudah datang di siang itu bisa istirahat dan bisa acaranya kita santai. Terus sudah untuk susunannya tidak perlu saya sampaikan, sudah saya share di grup Bapak Ibu ya. Nah, di grup itu seperti itu. Dan mohon pokoknya yang berkaitan dengan kegiatan ini, bila ada yang perlu disampaikan tentang fasilitas dan pelayanan, silakan untuk menghubungi saya. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini langsung ke Pak Pur berkaitan dengan materi yang sudah ada di susun.
Kang Sarman. Cek itu apa dikurangi. Ngapunten teknis. Sedikit maintenance. 2000. Ngapunten ibu-ibu, agak maju sedikit masih ada teman-teman, agak maju. Monggo Pak Ibu, Pak Suroto ingkang baru hadir. Pak Ibu ajeng kemawon. Maju saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, marilah kita memanjatkan segala puji bagi Allah sebagai rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ya sudah lama kita tidak mengadakan acara. Berapa bulan? Baru 1 bulan. Dulu terakhir Sholat saya sampai lupa ya. Desember ya? Desember tanggal 3 November. Hah? November. November. Ya, berarti sudah hampir setengah tahun, Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah kita dapat mengadakan acara ini lagi. Sebenarnya acara seperti ini itu ada satu hal yang saya tekankan. Jadi ada satu pelajaran-pelajaran yang saya tekankan, di mana menjadi satu istilahnya apa ya, tema utama. Walaupun judulnya tentang pemantapan sadar Allah, tapi ada hal-hal khusus yang ini menjadi satu pemahaman baru bagi kita, yang sebenarnya sudah lama, pemahaman baru bagi saya dan akan saya sampaikan ke Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang baru, sekali lagi bahwa apa yang kita bicarakan atau yang kita sampaikan di sini itu bisa dipahami oleh yang baru saja hadir pada kali ini. Bahkan yang belum pernah melihat kajian kita di YouTube atau di media sosial, insya Allah bisa paham. Ya, tentu kefahaman itu akan sangat tergantung dari Bapak Ibu. Mungkin hal itu bisa jadi karena apa yang saya sampaikan itu terlalu sulit untuk dipahami gitu ya. Memang untuk menyampaikan hal yang bersifat spiritual itu bagi saya agak kesusahan. Tapi alhamdulillah Allah memberikan satu kemudahan pemahaman sehingga saya berusaha untuk memohon kepada Allah itu bahasa yang paling mudah itu seperti apa. Maka kita mendapatkan metode-metode yang simpel di sini, ya. Metodenya itu hanya ada 3. Ada 3 kata kunci: DNSA, 3T, satunya ATP.
itu apapun yang saya bahas, insya Allah berkutat di, kalau nggak bahas DNSA, 3D, ya, alhamdulillah Bapak Ibu, saya berbahagia sekali pada sore hari ini Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami jauh-jauh, rombongan Pak Rozani dari Pontianak, ada tadi Bapak Mustafa dari Lampung, kemudian dari Jawa Timur, Jawa Barat, yang tidak biasa sebut Bapak. Ya, dari mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah nggak usah disebut tombol dewi. Ya, alhamdulillah itu. Jadi semangat gitu loh Bapak Ibu. Saya itu kalau berada di tengah-tengah sahabat yang mendukung dakwah saya itu saya senang. Saya sedih kalau berada di antara orang-orang yang mencela dakwah itu. Maka saya cenderung menghindar mereka-mereka yang kurang sesuai dengan ajaran kita. Nah, Bapak Ibu, tema kali ini sebenarnya kita akan membahas khusus tentang tentang penerapan kesadaran dalam kehidupan. Penerapan kesadaran dalam kehidupan. Ya, kita sudah belajar sebenarnya secara kesadaran itu lengkap. Cuma bagaimana kesadaran ini itu kita paham dengan apa yang Allah tetapkan dalam alam semesta ini. Sebab Allah itu menciptakan alam semesta itu dengan keteraturan. Ya, Allah menciptakan alam semesta ini dengan keteraturan. Kalau nggak teratur, ya mungkin sudah hancur sejak dari dulu. Planet-planet itu kalau tidak teratur itu berbenturan Bapak Ibu, tabrakan. Kita ini kalau tidak diatur sama Allah ya sudah hancur dari dulu. Tapi kita sudah diatur oleh Allah sebagai menjadi sebuah aturan sunatullah, di mana kalau kita paham tentang bagaimana kita menempatkan diri atau kita berperilaku sesuai dengan aturan itu, maka kita hidupnya tentu akan bahagia. Ya, bahagia. Jadi asalnya ginilah, kalau kita hidupnya nggak tenang itu berarti kita baru di luar orbit gitu aja ya. Di luar orbit, semuanya itu harus berada di orbit. Maka kita harus kembali kepada fitrah, ya, kembali kepada kefitrahan ini. Ya. Baik. Untuk ibu-ibu gimana kamarnya? Oke? Yang menempati gebyok ada berapa? 12. Itu yang rumah baru berarti nggak laku? Belum dibagi. Hah? Nggak tahu. 9. Ya. Padahal itu tempat tempat tidurnya disediakan di yang baru. Karena rumah gebyok itu sebenarnya sudah dikontrak sama orang, Bapak Ibu. Sudah dikontrak sampai November gitu. Cuma alhamdulillah itu pemiliknya itu orang yang baik. Kita pinjam itu boleh. Pak, pinjam rumahnya. Oh iya silahkan. Nah, ini alhamdulillah. Kemarin bingung ibu-ibu ini mau di lokalisir di mana ya? Dilokalisir. Mau di
atau tidur di mana? Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu mungkin sebagian juga tidur di sekitar kos-kosan sini ya, ada yang di Redor. Mungkin ada yang di hotel. Ya tidak apa-apa. Jauh, kalau hotel memang jauh. Paling dekat mana ya? Lor In. Nah, Lor In. Lor In, Lor itu utara. In itu hotel. Hotel di sebelah utara. Lor In. Mungkin kalau hotelnya itu ada di kidul, itu jadi Kidul In. Karena di Lor ya, Lor In. Murah Bapak Ibu itu, satu kamar paling 1 juta semalam. 1 juta. Hai Bapak Ibu. Iya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jika ia berprasangka baik kepadaku, jika kita itu berprasangka baik kepadaku, maka baginya kebaikan. Tapi sebaliknya, jika kita berprasangka buruk kepadaku, maka baginya keburukan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini kalau orang yang tidak bertauhid, dikiranya alam semesta itu sesuai dengan pikiran kita. Ya, kalau orang tidak bertauhid, maka dianggapnya pikiran kita lah yang berpengaruh, yang mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita berpikir positif, maka akan terjadi hal yang positif pada diri kita. Kalau kita berpikir negatif, maka yang terjadi adalah negatif pada diri kita. Ini meniadakan Allah, ini bahaya ya. Bukan bahaya lagi, itu sudah syirik. Nah, Bapak Ibu, Rasulullah dalam hadis ini menekankan bahwa kalau kita ingin baik, kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, berarti caranya gimana Bapak Ibu? Berprasangka baik. Ya, berprasangka baik. Berprasangka baik itu artinya menyadari Allah yang baik. Kalau kita menyadari bahwa Allah itu baik, maka kehidupan kita akan dibaikkan Allah. Jadi yang membaikkan kehidupan itu bukan pikiran. Ya, makanya kalau Bapak Ibu pernah mendengar hukum gaya tarik menarik misalnya, gaya law of attraction, itu meniadakan Allah. Jadi Allah itu ditiadakan. Jadi pikiran dialah yang bisa membuat sesuatu itu baik. Emosi positif yang terjadi positif, emosi negatif yang terjadi negatif. Padahal tidak seperti itu. Karena ada Allah di sini, Bapak Ibu. Ya, ada Allah. Jadi kalau kita ingin kehidupan kita lebih baik, berarti sangat mudah. Kalau kita ingin hidup kita tidak lebih baik juga sangat mudah. Jadi kalau kita ingin kehidupan kita itu terjadi hal-hal yang membuat kita itu beruntung, dengan kita membaca ini tentu kita sudah tahu jawabannya. Ya, kalau kita ingin kehidupan kita lebih baginya keburukan, ya sial, apes, apalagi hal yang buruk kepada
apakah baginya keburukan? Berarti apa? Apes, sial, apa lagi? Kecelek. Hah? Tidak beruntung. Apa? Tidak beruntung. Tidak beruntung. Tidak beruntung. Tidak beruntung, apes, sial, rugi, celaka, apalagi. Nah, kalau kita ingin kehidupan kita lebih baik, maka baginya kebaikan berarti keberuntungan. Beruntung. Ya itu Mbah Bejo. Beruntung Mbah Bejo, terus laki. Tidak perempuan, laki. Apalagi? Kadang enggak. Beruntung kan? Tajrid. Wah, tajrid. Ya. Baik Bapak Ibu. Jadi kita harus paham ini level prasangka, level apa namanya? Level kesadaran kita naikkan ke Allah, prasangka baik kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baik. Nah, baik itu tentu juga sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bukan kehendak kita, bukan harapan kita. Karena ini sudah wilayahnya Allah. Jadi ya jangan berprasangka seperti apa nantinya gitu. Kita berprasangka baik saja pada Allah. Ya. Kalau saya melihat video-video YouTube tentang motivasi itu banyak yang masih menggunakan law of attraction. Ya. Yang di situ Allah itu ditiadakan. Ini merusak akidah, bahaya Pak Ibu. Baik, ini apa namanya tujuan materinya nanti kita akan bahas ini setelah dengan patrap dan bikin nafas dan sang cipta rasa, latihan 3D dengan gerak, latihan gerak untuk menjalankan amanah. Ya, kadang-kadang kita itu bertanya-tanya ya Bapak Ibu, ini petunjuk Allah atau nafsu gitu ya. Saya sering melakukan pertanyaan itu. Nah, nanti dalam pelatihan ini mudah-mudahan kita paham apakah ini nafsu, apakah ini tunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, dengan patrap. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata patrap nih, tapi belum pernah praktek. Ya, nanti patrapnya tidak apa namanya, yang patrap gerak yang patrap gerakannya ini ya, hanya nanti kita coba saja. Ternyata ketika kita sambung ke Allah, kesadaran kita gunakan, itu ternyata ada gerak. Ternyata kalau kita biarkan itu ada gerak, gitu, tinggal kita ikuti. Nah, semuanya kan sebenarnya intinya pada gerak ini kan. Kita menjalankan ATP itu pasti dengan gerak. Kita menjalankan amanah itu, dia bisa nggak? Ya, bisa, pasti harus gerak. Ya, pasti gerak. Oke. Dengan zikir nafas, dengan sang cipta rasa, dengan latihan 3D, dan latihan gerak dengan ATP. Baik. Melatih kita untuk lebih sadar Allah, melatih peserta untuk menyadari Allah yang Maha Suci, kemudian melatih untuk menawarkan kesadaran dan gerak. Manfaat ini harapannya ya Bapak Ibu, semoga
kita dapat menerapkan tasbih kami dalam menjalankan amanah, kemudian juga mendapatkan perubahan-perubahan keadaan hidup ke arah yang lebih positif. Ini harapannya. Jadi harapannya itu, harapan saya, harapan Bapak Ibu, pelatihan ini hidup kita itu lebih beruntung gitu loh. Lebih positif. Kira-kira ini jadwalnya, tapi tentatif nanti menyesuaikan. Mudah-mudahan bisa terlaksana semua dan bisa memberikan satu pemahaman, memberikan satu perubahan, terutama perubahan kesadaran. Karena yang penting itu kesadarannya berubah. Kalau nasib, keadaan itu ikuti saja. Karena itu nanti Allah yang akan merubah. Tapi yang penting adalah kesadaran kita ini yang harus kita rubah. Kita tingkatkan kesadaran kita. Karena di dalam satu ayat itu inna wahala yughayyiru hadis apa itu Quran? Quran ayat ya. Inna wahala yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah kesadarannya, jiwanya. Anfusihim, nafs itu jiwa. Jadi merubah nafsnya dari yang tidak sadar menjadi sadar, yang sudah sadar menjadi sadar Allah, yang sadar Allah ditingkatkan menjadi sadar bahwa Allah itu Maha Suci, ditingkatkan lagi dipuji, menyadari segala puji bagi Allah dan menyadari Allah Maha Agung. Jadi kesadarannya selalu ditingkatkan. Nah, dengan peningkatan kesadaran ini mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan, di dalam keseharian, sehingga tadi kalau engkau berprasangka kepadaku prasangka baik, maka aku akan menjadikan kamu baik. Dan lagi ala-ana indazoni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, prasangka itu kesadaran ini, karena kita tidak bisa menggunakan pikiran kita untuk ke Allah itu nggak bisa. Yang kita bisa gunakan adalah kesadaran kita. Ya. Oke. Sesi pertama tasbih. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan tadi? Dari materi, tujuan, manfaat, materi pelatihan. Jadi setiap kita pelatihan di sini itu materinya berubah-ubah. Nggak ada yang sama. Ya. Bisa urut. Baik Bapak Ibu. Tasbih, ya, tasbih. Subhanallah. Tasbih itu namanya tasbih. Artinya Maha Suci Allah. Bacaannya Subhanallah, artinya Allah Maha Suci. Ya. Nah, ini yang penting adalah bagaimana kesadaran kita itu bukan mensucikan Allah, tapi bagaimana menyadari Allah yang suci. Jadi
Allah itu sudah suci. Ya kan Bapak Ibu? Allah menciptakan ini, menciptakan suara burung, menciptakan suara yang lainnya, itu dengan kemahasuciannya. Nah, kalau kita dalam kehidupan itu kesadaran tidak kita tingkatkan, maka kita akan terombang-ambing oleh pikiran dan perasaan kita. Misalnya kita tidak suka dengan suara burung itu, burung nggak bisa diem, cuek-cuek wae, ya kan? Tapi kalau kita menyadari bahwa itu dari Allah yang Maha Suci, maka tidak mengganggu. Artinya, walaupun ya kita harus survive, dengan suara itu kan, harus apa? Tapi kalau kita menyadari bahwa itu dari Allah yang Maha Suci, maka kita bisa menerima suara itu. Nah, ini efek daripada tasbih itu, kita bisa menerima. Jadi pelajarannya sudah tidak menerima lagi, tapi menyadari Allah yang Maha Suci. Karena menerima itu berat. Kita berusaha menerima itu berat, sangat berat. Karena menerima itu adalah wilayah emosi. Ya, rasa menerima. Rasa menerima ini kalau kita dibuat Allah tidak menerima, bisa menerima tidak? Tidak. Tidak bisa. Ya kalau diterima-terima ya tetap nggak bisa nerima juga. Namanya pemaksaan itu berarti masih ada, itu belum terima pasti. Nah, Bu, kita belajar tasbih, diperintahkan oleh Allah itu banyak itu tasbih itu. Kalau searching di Quran dan di hadis itu ya banyak. Beberapa saya contohkan. Kenapa kita bertasbih? Dalam surat Al-Isra ayat 44, langit yang 7 kepala langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Berarti sudah tidak hanya tasbih, tahmid juga. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Nah ini Bapak Ibu, langit yang 7 dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah dengan memujinya. Artinya apa Bapak Ibu? Kita diperintah oleh Allah melalui ayat ini itu untuk menyadari secara makrokosmos. Kita harus menyadari bahwa seluruh alam semesta ini pun juga mengikuti apa yang Allah kehendaki. Tidak ada suatu penentangan sedikit pun. Taruhlah misalnya terjadi gempa bumi. Gempa bumi itu pun bertasbih. Artinya dia mengikuti keteraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Misalnya tsunami. Tsunami itu pun adalah satu keteraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya dia bertasbih. Jadi kesadaran kita itu diajak ke sana. Tidak sebatas, oh ini tsunami. Ini tsunami berarti ada kerusakan di laut misalnya. Atau gempa bumi berarti ini ada bencana, satu hal yang negatif. Enggak. Dalam segala hal semuanya bertasbih mengikuti apa yang Allah tetapkan. Dan ketetapan ini teratur Bapak Ibu. Teratur. Jadi kalau di dalam fisika, dalam pelajaran fisika itu sampai mempelajari itu loh, ranting apa namanya pohon itu
ada cabang-cabangnya begini itu. Ternyata kalau dilihat itu teratur, Pak. Polanya sama dengan apa? Paru-paru itu kan ini, Pak, apa? Cabang-cabang gitu juga. Ternyata sama, polanya sama. Sehingga ada teori di dalam fisika itu, di dalam kekacauan itu ada keteraturan. Kelihatannya alam semesta ini nggak teratur, tapi setelah dilihat lebih luas pakai ini itu ternyata teratur. Ada satu keteraturan. Nah, kita meskipun mungkin kita melihat perang Gaza, Israel, Iran, Amerika, Palestina sedang kacau, itu ada keteraturan. Jadi dalam kekacauannya ada keteraturan. Itu namanya bertasbih. Semuanya bertasbih. Mungkin kalau kita ini sedang sakit, tubuh kita itu ada keteraturannya juga. Walaupun sakit gigi ya, sakit gigi itu ada keteraturannya juga. Jadi ketetapan Allah itu bertasbih, ada keteraturan Allah. Dan tidak hanya teratur, tidak hanya mereka itu bertasbih mengikuti Allah dengan segala, mereka juga memuji. Artinya selain teratur, mereka juga berada di kondisi yang positif. Ternyata adanya gempa itu menyebabkan panas bumi keluar. Kalau panas bumi nggak keluar, mungkin bumi ini akan hancur. Jadi begitu. Jadi satu hal yang positif. Ini oke, perintah tasbih. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, bertasbih, perintah bertasbih untuk kita, itu ya bacaannya subhanallah. Kesadarannya menyadari apa Bapak Ibu? Menyadari Allah Maha Suci. Itu saja kesadaran kita. Menyadari Allah yang Maha Suci. Subhanallah, 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 subhanallah. Di waktu pagi dan petang. Kenapa di waktu pagi dan petang? Karena di situ perubahan alam semesta. Dari terang ke gelap, dari gelap ke terang. Sehingga kita bertasbih itu kita menyambungkan kepada keteraturan alam semesta ini. Ya. Sehingga dialah yang memberi rahmat kepadamu, sehingga kita diberi rahmat oleh Allah dan malaikat memohonkan ampun supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Jadi ini jelas. Kalau kita punya masalah itu gelap apa terang, Pak? Gelap. Gitu, gelap. Terus pikirannya peteng, hatinya peteng. Nggak bisa mikir gitu ya. Caranya mudah. Sadarilah Allah yang Maha Suci di waktu pagi dan nanti akan ada nur, ada cahaya, sehingga kita lebih paham dengan masalah kita dan kita akan diberikan solusi. Karena apa? Dia mengeluarkan, Allah mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Zulumat ila nur. Dan dialah yang maha
penyayang, pada orang-orang yang beriman. Orang yang sadar Allah itu beriman. Subhanallah, subhanallah. Tapi kesadarannya harus menyadari Allah. Kayak nggak nyambung. Kayak nggak nyambung. Tapi nyambung dengan ayat yang pertama tadi. Hadis yang pertama tadi. Barang siapa yang berprasangka baik kepadaku, maka akan aku berikan kebaikan kepadanya. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ini kita diperintahkan untuk berprasangka apa kepada Allah. Dalam surat Al-Ahzab ini kita diperintahkan untuk berprasangka apa kepada Allah. Ya, baik. Tapi di surat Al-Ahzab ini kita diperintahkan Allah untuk berprasangka apa? Maha penyayang. Suci. Berprasangka bahwa Allah itu Maha Suci. Berarti kan nyambung. Kalau kamu berprasangka baik kepadaku, maka akan aku berikan kamu kebaikan. Lanjut. Apa sih prasangka baiknya agar kita mendapatkan kebaikan? Bertasbih. Di waktu Pagi dan petang. pagi dan petang. Ini pagi apa ini petang? Saatnya untuk Tasbih. Ya Pak, langsung praktek lah. Biar mendapatkan pencerahan. Dzulumat ila nur. Jangan kalah sama Raden Ajeng Kartini, gitu Pak. Habis gelap terbitlah terang. Jangan-jangan Ajeng Kartini itu terinspirasi surat Al-Ahzab 42-43. Beliau subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus bisa bikin buku, bikin surat itu, nyurati kono. Nah, itu mungkin amalan beliau bertasbih di waktu pagi dan petang. Nah. Kelihatannya Bapak Ibu ini sedang ada masalah ya. Bapak yang sudah pasti ya, kayaknya Bapak Ibu ini sedang punya masalah ya. Enggak salah. Saya bukan dukun loh ya. Tapi sepertinya Ya. mirip. Pasti habis ini nggak ada yang tunjuk jari. Ada Bapak Ibu yang tidak punya masalah? Siapa yang tidak punya masalah? Kejadian. Iya. Orang hidup pasti punya masalah. Pasti punya masalah. Baik. Tenang Bapak Ibu, karena Allah sudah memberikan solusi. Allah sudah memberikan solusi di surat Al-Ahzab ini dengan bertasbih. Maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan. Misalnya apa? Dirasani elek, difitnah, ya apalagi inyek, dituduh, dibully, dikata-katai, diseneni, disantet, apa meneh? Dicaci maki, orang disenengi, difitnah, dikhianati. Jeru. Diselingkuhi. Aduh. Maka bersabarlah
Nah, kuncinya niku nggih. Sabar. Sabar ki ono. Nek sabar wis ana watese berarti wis ora sabar. Ini Pak Sabar tahu kok. Iya lah, ini Pak Sabar. Maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan dan nah ini resep kedua. Bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. Sebelum terbit itu berarti setelah subuh. Sebelum terbenam berarti sebelum Maghrib, maghrib. pagi dan petang. Ya, ini pagi dan petang. Maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan. Dan bertasbihlah sambil memuji. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah. Lagi Bapak Ibu, surat Toha ayat 130. Maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan. Loh, ya? Ini lain lagi. Cuma ayatnya hampir sama. Maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Dan bertasbihlah pada waktu-waktu di malam hari dan di ujung-ujung siang supaya kamu merasa senang. Berarti tambah waktu lagi nih Bapak Ibu. Malam hari dan ujung siang. Ujung siang itu berarti duhur gitu ya. Bertasbih subhanallah. Subhanallah. Ya. Berarti apapun masalahnya, solusinya Tasbih urusan. Wes pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya, menurut Hai Bapak Ibu. Enggak, saya ingin menekankan pentingnya bertasbih ini. Dulu ada kisah Sayyidati Fatimah itu sedang ada permasalahan dengan suami beliau, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah bertasbih. Oh gitu, bertasbih. Jadi tasbih ini penuh keajaiban, Bapak Ibu. Rasulullah itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan apa? Asli. Subhanalladzi. Subhanalladzi. Allah memperjalankan itu dengan Maha Suci. Jadi yang ajaib-ajaib itu ternyata di tasbih, di Maha Sucinya Allah. Ketika kesadaran kita Maha Sucinya Allah, Allah itu langsung merubah keadaan negatif menjadi positif. Bukan kita yang merubah, tapi Allah merubah dari negatif ke positif. Maka mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Diri kita itu masih berada di nasib negatif atau nasib positif. Kalau memang hidup kita itu masih di garis nasib negatif, ya perbanyaklah. Bagi yang sudah positif, ya tetap bertasbih. Tetap bertasbih untuk menjaga keadaan tetap positif. Kalau bisa lebih positif lagi. Maka beruntung. Orang beruntung itu orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Besok lebih baik daripada hari ini. Terus.
tasbih itu ada dua wilayah, wilayah jasad membaca subhanallah, wilayah kesadaran menyadari Allah yang maha suci. Coba kita berzikir subhanallah. 1, 2, 3. Subhanallah, 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 subhanallah. Oke, cukup. Itu subhanallah di wilayah jasad. Kira-kira berpengaruh nggak? Dapat pahala. Ya, nggak tahu juga. Iya. Sekarang mari kita sertai subhanallah itu dengan menyadari Allah yang maha suci. Oke. Coba Bapak Ibu sadar Allah terlebih dahulu, beriman. Saya yakin kepada Allah, saya beriman kepada Allah, amantu billahi. Saya beriman kepada Allah, saya yakin kepada Allah, saya berihsan kepada Allah, saya yakin bahwa Allah itu dekat, saya yakin Allah itu sangat dekat dengan saya, dan yang dekat, Allah yang dekat ini Dia yang maha suci. Saya yakin Allah yang dekat suci. Pertahankan kesadarannya Bapak Ibu. Kemudian baca subhanallah pelan-pelan. Subhanallah. Kesadaran kita tetap di Allah yang maha suci. Subhanallah. 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 Terus subhanallah. 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 Terus kesadarannya di yang maha suci. Subhanallah. Oke. Cukup. Jadi caranya menyadari kesadarannya, menyadari jiwanya, menyadari Allah yang maha suci, jasadnya mengucap subhanallah. Itu bertasbih, ya, bertasbih di waktu pagi dan petang. Kan di ujung-ujung malam hari, di ujung-ujung siang, di malam hari. Malam hari itu ya habis isya sampai terserah. Diperbanyak subhanallah. Baik. Nah, Bapak Ibu, ada satu ini tulisan saya saja, Bapak Ibu. Jadi kita menyadari bahwa tadi disebutkan alam semesta bertasbih. Tubuh kita ini termasuk alam semesta atau bukan? Tubuh kita pun juga termasuk alam semesta. Ya. Berarti tubuh itu alam semesta seperti tembok ini ya Pak? Sama-sama alam semestanya bukan? Tembok ini loh Pak. Tembok ini kayu, guru. Sama nggak tubuh kita? Sama ya? Sama. Dulu kita itu kecil, bayi, janin ya dulu awalnya. Besar, menjadi anak-anak menjadi dewasa, tua. Kira-kira mati nggak nanti Bu? Mati. Berarti sama dengan itu. Pohon. Pohon itu dulu kecil. Gede. Bakal mati nggak dia? Beo. Ya nggak bisa diam. Itu beo itu dulu ya juga
kecil. Bakal mati nggak beliau itu? Mati juga. Berarti sama dengan kita. Maka kita sadari Bapak Ibu bahwa tubuh kita ini juga alam semesta. Bisa nggak menyadari seperti ini? Yang bersatu dengan alam semesta itu sebenarnya adalah jasad kita. Kita satukan tubuh kita dengan alam semesta. Nah, makanya kalau tubuh kita itu berada di tempat yang seger, ya, tubuh akan ikutan seger. Ke Talang Manu, ke Taman Bunga, mau apa? Healing. Nah, healing dan healing. Healing itu maaf. Healing. Healing. Biar tervibrasi. Ya. Jadi tubuh kita pun sama dengan alam semesta ini. Dan ternyata apa yang kita makan dari tumbuhan. Tumbuhan itu alam semesta. Apa yang kita hirup? Kalau kita mau melihat partikel kecil, tubuh kita itu berupa partikel paling kecil, atom. Sama dengan partikel terkecil yang ada di pohon. Jadi kalau kita mau menyadari partikel terkecil itu, kita tuh nggak ada, pohon juga nggak ada. Yang ada adalah belum Allah nanti dulu. Ya dulu begini. Nggak apa-apa. Nanti endingnya Allah juga. Kalau kita mau memperhatikan alam terkecil, partikel terkecil, maka semuanya ini adalah atom semua. Nggak ada bentuk manusia, nggak ada. Bahkan udara yang nggak nampak ini pun berupa atom. Nah, coba gitu kesadaran itu kita sadari bahwa tubuh kita itu seperti itu. Otak alam semesta bukan? Ya. Hah? Otak ini alam semesta bukan? Alam semesta. Alam semesta. Pikiran alam semesta bukan? Alam semesta. Berarti kalau pikiran kita kacau, itu alam semesta bukan? Alam semesta. Termasuk perasaan di dada ini. Termasuk Alam semesta. Alam semesta juga. Bukan jiwa. Jiwa itu yang menyadari kondisi-kondisi alam semesta ini. Tubuh ini. Apa? Sedih, bahagia. Jiwa bisa sedih nggak? Bisa. Berarti ya. Ada wilayah jasad, ada wilayah jiwa. Dada ini yang ada di sini alam semesta bukan? Alam semesta. Termasuk perasaan itu alam semesta bukan? Alam semesta. Sedih itu alam semesta bukan? Alam semesta. Ya, alam semesta. Jiwa itu menyadari apa yang ada di alam semesta itu. Berarti jiwa bisa sedih? Tidak bisa. Tapi jiwa kalau menyadari sebatas tubuhnya yang sedih, maka dia jadi tidak tenang. Tidak tenang. Kenapa kamu tidak tenang? Aku sedih. Yang sedih siapa? Jasadku. Dan yang tidak tenang, jiwaku. Maka banyak orang mencari ketenangan. Sebenarnya bukan ketenangan hati, salah.
ketenangan Jiwa. jiwa. Kalau hati stabil, saya ingin mendapatkan emosi yang stabil, flat. Misalnya sedih ya sedih, ora sung, nek seneng, itu namanya tidak stabil, fluktuatif. Itu menyebabkan hati tidak tenang. Duduk gitu aja sudah, duduk gini aja. Senang ya, duduk gini aja. Nah itu tidak membuat jiwa tidak tenang. Hanya ketika hati kita tidak tenang, maka jiwa menyadari Allah. Biar Allah kemudian memberikan ketenangan pada hati. Ala bizikrillah tatmainul. Dengan berzikir kepada Allah menyadari, maka Allah akan menurunkan ketenangan. Kita perlu menenangkan hati nggak? Tidak. Ya? Tidak. Tak usah repot-repot. Bener kata Gus Dur, itu aja kok repot. Nggak perlu menenangkan hati, biarkan itu ditenangkan oleh Allah. Yang perlu kita lakukan adalah menyadari Allah. Itu Bapak Ibu. Jadi ini lebur disadari menjadi satu dengan alam semesta, harmoni dengan alam semesta. Jasad kita harmoni dengan bertasbih. Maka bertasbih itu sebenarnya kita menyadari alam semesta. Kita menyadari alam semesta ini ciptaan Allah. Tadi saya katakan bahwa ciptaan Allah itu diciptakan secara teratur, maka sadari gitu. Walaupun Gaza perang itu teratur. Israel menyerang Lebanon itu pun juga teratur dalam wilayah kesadaran. Itu dari Allah yang Maha Suci. Siapa yang menggerakkan Israel? Siapa yang menggerakkan Palestina? Siapa yang menggerakkan Houthi? Kalau bukan Allah, Allah bukan. Allah Maha Suci atau tidak? Maha Suci. Sehingga terjadi keharmonian kita dengan alam semesta. Meskipun orang Palestina, warga Palestina digenosida, kita tetap harmoni. Karena kita sadar bahwa itu dari Allah yang Maha Suci. Getaran kita itu, kalau kita menyadari bahwa itu dari Allah yang Maha Suci di wilayah Palestina, itu Allah akan merubah nasib sana menjadi lebih baik. Maka ada energi, frekuensi, vibrasi sampai sana. Ya, saya sadar Allah vibrasinya sampai Pontianak. Ya Pak ya, Pak Latif. Vibrasinya sampai Lampung. Kanada. Banyuwangi. Jakarta. Payakumbuh, Pak. Payakumbuh. Lahat. Nah, apanya lebih maju? Sulawesi. Palembang. Sing tanggo dhewe malah sithik. Biasa, sinyal dukun itu kuwi. Sinyal dukun itu tanggo dhewe ra kenal tapi ning jaba terkenal. Itu sinyal dukun. Alah. Berbahagia. Kita harmoni ke alam, karena kita hidup, kita orang spiritual itu tidak hanya untuk alam sekitarnya, seluruh alam semesta. Kenapa Islam itu tersebar, Rasulullah itu tersebar sampai, ya ajaran Rasulullah itu sampai ke Eropa waktu itu. Ya karena yang dipikir Rasulullah kesadarannya adalah alam semesta. 7 petala bumi, 7 petala langit coba. Itu mungkin kalau di alam sana itu ada alien, mungkin melebihi Islam juga. Kena getarannya Kanjeng Nabi loh Pak. Karena Rasulullah tidak hanya memikirkan bumi Pak, langit Pak. Masya Allah. Kita tiru nggak Pak kira-kira Pak ini? Bukan pengen jadi orang sakti, tidak Pak.
wah aku pengen koyo Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar ini bengok ini tekan medan perang sing adono iso krungu. Iya, Sayyidina Umar itu Pak. Waktu sembahyang Jumat, khutbah Jumat. Awas di belakang. Ada musuh. Yang perang itu dengar suara Sayyidina Umar teriak, itu langsung belok balik kanan. Sahabat itu. Setelah sadar, Sayyidina Umar nggak ada, yang suaranya ada. Si sembahyang Jumat ya, bingung. Kok tiba-tiba ditanya, wah aku tadi nampak sahabat-sahabat sedang perang itu diserang dari belakang, maka saya refleks teriak. Teriakannya itu sampai sama. Loh itu apa? Karena memang kesadarannya sudah dilatih Rasulullah untuk menyeru ke alam semesta. Rasulullah itu sholat, itu kesadarannya tidak hanya, tapi kesadarannya meluas gitu. Sampai beliau sadar ada yang sholatnya nggak benar itu sadar. Kamu sholatnya nggak benar tadi. Tahu. Nah, bisa nggak kira-kira kita seperti itu? Bisa. Tapi jangan dicita-citakan. Dipisahkan Allah. Ya, contohnya lah kita itu kalau naik mobil, Pak. Naik mobil itu jiwa kita seluas mobil. Jadi papasan itu kita sudah tahu. Lewat jembatan tuh nggak usah ngukur jembatannya dulu baru lewat. Ya, ini jembatan cukup nggak jarak sana? Jarak masih jauh. Jembatan cukup? Cukup. Les masuk. Kalau harus turun ngukur dulu, nggak cukup nih. Atau cukup ya kasihan yang belakang menyebabkan kemacetan gara-gara kesadarannya tidak meluas. Nah kita juga, memang kalau Quran itu menyebutkan bahwa kesadaran kita bisa meluas, maka kita bisa meluaskan kesadaran kita. Nah, untuk menyadari Allah, menyadari Maha Suci, berzikir subhanallah dengan diucapkan. Tadi sudah lagi. Baik Bapak Ibu, kita pikir sebentar ya. Karena ini petang kali ini. Nah, nanti mudah-mudahan Allah mendapatkan, kita mendapatkan dari Allah di rumah kita. Nur. Nur. Saya pengen tasbih. Oh, dapat hadiah tasbih dari Pak. Tasbih ada? Mulai dari Mekah bapak-bapak. Beli di sini Pak. Ini jumlahnya 33. KGP sampun ngasal ya? KGP. Kalau dibeli ya enggak apa-apa. Makanya tadi saya komentari. Sama Mbak Zain di bawah. Hadiah kan ya harus boleh. Ya, namanya hadiah yang diterima. Sama-sama. Boleh diwakilkan Pak Bu? Cici supaya mungkin. Siapa yang belum? Ya. Dia. Buat Bang Yopi. Bang Yopi.
Sampun sudah? Baik. Saya malah belum dapat. Minta satu. Baik Bapak Ibu. Ya. Kita putar saja tasbihnya agar terjadi otomatisasi. Sebenarnya Bapak Ibu sudah terjadi otomatisasi. Ini diputar aja itu sudah otomatis. Hati kita nyebut subhanallah. Gitu? Nah, coba diputar coba. Kan otomatis subhanallah sendiri. Ada gerak hati itu subhanallah karena sudah terbiasa. Oke. Sekarang tinggal kita sinkronisasikan dengan kesadaran kita, dengan jiwa kita. Kita belajar berprasangka kepada Allah. Sebenarnya kata yang lebih tepat bukan berprasangka, tapi menyadari Allah yang maha suci. Jadi kalau menyadari itu memang Allah itu sudah suci gitu. Memang kenyataannya itu Allah itu suci gitu. Tinggal kita sadari bahwa Allah itu suci. Subhanallah. 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 Baik ya. Baik Bapak Ibu, kamu siap? Sudah siap? Baik. Mari Bapak Ibu, kita bangkitkan iman kita kepada Allah. Kita aktifkan keimanan kita. Kita yakin kepada Allah. Kita sadari Allah itu dekat. Kita sadari bahwa Allah itu dekat dan seolah-olah melihat kita. Nah, bukan seolah-olah, Allah melihat kita. Kita menyadari Allah ada di dekat kita. Dan kita menyadari Allah tahu bahwa kita ada di sini saat ini. Bapak Ibu, sebelum kita menyadari Allah yang Maha Suci, mari terlebih dahulu kita sadari bahwa seluruh alam semesta ini Allah yang menciptakan. Seluruh kejadian sekecil apapun di alam semesta itu adalah perbuatan Allah. Kita bernafas, ini yang menggerakkan juga Allah yang Maha Suci. Kejadian-kejadian yang terjadi saat ini, entah itu terjadi di pikiran kita, perasaan kita, itu dari Allah yang Maha Suci. Maka mari Bapak Ibu, kita menyadari Allah yang Maha Suci dengan menyebut dengan kalimat yang diucapkan di dalam bibirnya digerakkan, yaitu mengucap subhanallah dengan pelan-pelan tentunya. Kemudian tasbih yang Bapak Ibu itu gunanya agar nantinya Bapak Ibu terbiasa ketika memutar tasbih antara apa yang Bapak Ibu ucapkan subhanallah dengan kesadaran terjadi sinkronisasi. Ini untuk menjadi anchor atau jangkar Bapak Ibu ketika waktu-waktu Bapak Ibu bertasbih. Mari Bapak Ibu, kita mulai dengan membaca tasbih subhanallah
Subhanallah. Subhanallah. Ucapkan pelan-pelan Bapak Ibu, terus diputar tasbihnya sambil mengucap subhanallah. Subhanallah. Tidak perlu tergesa-gesa karena kita bukan hitungan. Subhanallah. Subhanallah. Terus menyadari Allah yang Maha Suci. Subhanallah. Subhanallah. Pelan-pelan Bapak Ibu. Subhanallah. Coba kesadaran Bapak Ibu diluaskan. Setelah menyadari pikiran, perasaan bahwa itu dari Allah yang Maha Suci, coba diperluas menjadi sekitar padepokan. Apa yang Bapak Ibu dengar, apa yang Bapak Ibu rasakan, sadari itu dari Allah yang Maha Suci. Subhanallah. 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 Oh, subhanallah. Baik, Ibu. Terus subhanallah. Sadari Allah yang Maha Suci. Mungkin kita kembali ke perasaan kita Bapak Ibu. Ada satu ganjalan perasaan. Perasaan yang sedih, perasaan yang tidak enak, perasaan yang tidak nyaman. Saat ini dengan masalah-masalah yang sedang Bapak Ibu alami saat ini. Dengan kalimat subhanallah, sadari bahwa masalah itu adalah dari Allah yang Maha Suci. Kejadian-kejadian yang membuat kita sakit hati itu adalah dari Allah yang Maha Suci. Subhanallah. 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 Keadaan-keadaan sekarang ini yang Bapak Ibu alami di keluarga, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, sadari bahwa apa yang terjadi adalah dari Allah yang Maha Suci. Subhanallah. 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 Mungkin Bapak Ibu merasa pikiran Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang merasa pikirannya kurang terkendali, misalnya karena banyak pikiran, coba subhanallah bahwa pikiran yang tidak terkendali, pikiran yang banyak, yang overload itu dari Allah yang Maha Suci. Subhanallah. 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 Setiap kalimat subhanallah kesadarannya menyadari Allah yang Maha Suci. Subhanallah. Jangan berhenti Bapak Ibu, terus sampai saya menyelesaikan zikir ini. Subhanallah. Terus ucapkan subhanallah pelan-pelan tapi digerakkan. Digerakkan. Subhanallah, digerakkan bibirnya. Subhanallah. Subhanallah.
mungkin ada bagian tubuh Bapak Ibu yang sakit mungkin. Sadari bahwa itu dari Allah yang Maha Suci sambil membaca Subhanallah, 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 Subhanallah. Pertahankan posisi kesadaran Bapak Ibu. Posisi kesadaran Bapak Ibu adalah menyadari Allah yang Maha Suci. Subhanallah, 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 Subhanallah. Kalimat tasbih ini membawa pencerahan Bapak Ibu. Hal-hal yang mungkin saat ini masih membuat Bapak Ibu merasa tidak berdaya, merasa ada sesuatu yang belum selesai. Coba yang belum selesai itu adalah dari Allah yang Maha Suci. Subhanallah. Masalah itu dari Allah yang Maha Suci. Subhanallah. 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 Bapak Ibu, tetap subhanallah, tetap subhanallah, tetap baca subhanallah Bapak Ibu. Baik. Sekarang pertahankan kesadarannya, ini adalah yang Maha Suci. Cuma bacaan di jasad, ya, bacaan di bibir dihentikan.
putaran tasbihnya dihentikan, tapi kesadarannya bertahan menyadari Allah yang Maha Suci. Kesadarannya masih menyadari Allah yang Maha Suci, tapi bacaannya dihentikan. Jadi tinggal kesadarannya saja menyadari Allah yang Maha Suci. Pertahankan kesadarannya begitu. Tetap menyadari Allah yang Maha Suci, ya. Pertahankan kesadarannya, pelan-pelan buka mata, ya. Tapi tetap menyadari Allah yang Maha Suci. Apa yang Bapak Ibu lihat itu adalah dari Allah yang Maha Suci. Apa yang nampak itu adalah dari Allah yang Maha Suci. Apa yang Bapak Ibu lihat itu adalah dari Allah yang Maha Suci. Baik, pertahankan. Kemudian meskipun pikirnya selesai, pertahankan kesadarannya, tetap menyadari Allah yang Maha Suci. Ya, pertahankan kesadarannya meskipun pikir selesai. Bapak Ibu silahkan untuk tetap menyadari Allah Maha Suci sambil beristirahat sampai menunggu waktu maghrib. Persiapan waktu maghrib. Baik, tetap menyadari Allah yang Maha Suci. Dari saya kita lanjutkan nanti setelah sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, stop. Oh, itu tak.